Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti kembali orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Hadi Nur PhD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rahmat dan petunjuknya senantiasa melimpahi perayaan Dies Natalis ke-71 Universitas Negeri Malang ini. Yang saya hormati Profesor Yudi Dharma, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selamat datang Prof. Yudi di Universitas Negeri Malang. Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang. Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Negeri Malang, para dekan di lingkungan Universitas Negeri Malang, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, anak-anak saya yang berdiri di atas sana, alumni, dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Malang, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian. Hari ini kita merayakan Dies Natalis ke-71 Universitas Negeri Malang. Tapi izinkan saya untuk tidak langsung berbicara tentang capaian, melainkan tentang cermin. Cermin tempat kita melihat bukan hanya wajah kita, tetapi juga keyakinan kita. Plato lebih 2000 tahun yang lalu bercerita tentang sekelompok manusia yang hidup di dalam gua. Mereka hanya melihat bayangan di dinding dan menganggap bayangan itulah kenyataan. Namun, suatu hari seseorang keluar dari gua, melihat cahaya, dan sadar bahwa selama ini yang dilihatnya bukanlah kebenaran, melainkan refleksi dari sesuatu yang lebih sejati. Kisah itu, para hadirin yang mulia, bukan sekedar mitos Yunani kuno. Itu adalah metafora kehidupan akademik kita pada hari ini. Kita pun sering hidup di dalam gua. Gua bernama publikasi. Gua bernama ranking. Gua bernama akreditasi. Gua bernama angka kredit. Dan mungkin tanpa sadar kita sedang bertepuk tangan pada bayangan, bukan pada kebenaran. Selama bertahun-tahun saya mengamati dunia akademik, baik selama saya tinggal 27 tahun di luar negeri dan baru 3 tahun berada di Universitas Negeri Malang. Kita rajin bekerja, kita rajin menulis, kita rajin meneliti. Tetapi seringkali tanpa sadar kita bekerja di bawah bayangan mitos. Ada mitos bahwa semakin banyak publikasi,
semakin bermakna ilmu kita. Itu mitos. Ada mitos bahwa metode kuantitatif selalu lebih ilmiah dari kualitatif. Ada mitos bahwa meniru model luar negeri berarti kita maju. Ada mitos bahwa akreditasi dan peringkat adalah bukti mutu sejati sebuah universitas. Dan ada mitos bahwa teknologi dan kecerdasan buatan akan otomatis membuat pendidikan kita menjadi lebih baik. Padahal di balik semua itu kita lupa bertanya, apakah ini kebenaran? Apakah ini etis? Atau hanya kebiasaan yang kita warisi tanpa refleksi? Mitos-mitos inilah yang saya analisis melalui kerangka yang saya beri nama Kerangka Analisis Mitos Fakta Global. Ini adalah lensa saya melihat fenomena pendidikan tinggi di tanah air. Kerangka ini yang saya tampilkan pada slide menjadi alat untuk membantu kita membedakan mana yang bayangan, mana yang kenyataan, dan mengembalikan makna sejati dari riset dan pendidikan tinggi kita. Tetapi kerangka ini bukan sekedar teori di atas kertas. Mari kita gunakan kerangka ini bukan hanya untuk menganalisis, tetapi juga untuk menuntun arah kebijakan dan pengambilan keputusan di universitas kita. Dalam kerangka ini digambarkan hanya 5 langkah sederhana. Namun menurut saya sangat penting dalam membongkar mitos pendidikan dan riset kita di Indonesia. Langkah pertama, mitos atau fakta. Setiap kali kita mengajarkan sesuatu, setiap kali kita menulis riset, kita perlu bertanya, apakah ini benar? Atau hanya tradisi yang belum pernah diuji? Contohnya, kita sering percaya bahwa semakin tinggi sitasi, semakin tinggi kualitas riset. Padahal kuantitas tidak selalu berarti kualitas. Pemenang Nobel yang berapa minggu yang lalu itu, publikasinya hanya 34, S-indexnya cuma 20, kalah dengan saya. Tapi dia dapat Nobel Prize. Langkah kedua, asal muasal. Apakah itu dari global? Apakah itu dari lokal kita? Ataukah gabungan? Atau saya sebut sebagai hibrida? Banyak gagasan kita itu berasal dari paradigma global. Itu baik. Menurut saya itu baik. Namun, bahaya muncul ketika kita mengimport tanpa memahami tempat dia tumbuh. Jadi, kerangka analisis mitos fakta global ini membantu kita bertanya, apakah ide ini lahir dari realitas Indonesia atau dari laboratorium di negara lain yang tidak mengenal konteks kita? Sekarang kita beralih ke langkah ketiga, yaitu relevansi kontekstual. Relevansi ini adalah jiwa ilmu pengetahuan. Sebuah teori yang berhasil di Finlandia. Kita tahu Finlandia itu hebat ya pendidikannya. Belum tentu berhasil di Malang, belum tentu berhasil di Surabaya, belum tentu berhasil di kampung saya di Padang. Konteks menentukan kebenaran. Karena ilmu tanpa konteks hanyalah ide yang belum menemukan tanahnya. Langkah keempat, resistensi terhadap adaptasi. Kita selalu mencoba menyesuaikan ide global ke konteks lokal. Pasti selalu ada resistansi.
Hei, jangan ubah. Ini sudah standar internasional. Kalau tidak seperti itu, nanti kita tidak diakui. Padahal resistensi itu sering lahir dari ketakutan untuk berpikir mandiri, berpikir kritis. Dan disinilah tugas dosen, tugas profesor, bukan sekedar mengulang teori, tapi menantang ketakutan epistemologis itu. Langkah kelima, sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Yudi tadi, dampak. Dampak kemana? Ke kebijakan, dampak kemana? Ke praktek dan kehidupan nyata, itu yang baru berdampak. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang berdampak. Riset yang berdampak mengubah kehidupan, bukan hanya menambah angka atau data saja. Mari kita tanya diri sendiri, apakah riset kita hanya menghasilkan laporan untuk memenuhi indeks kinerja utama atau IKU, atau telah mengubah kebijakan dan menumbuhkan harapan? Namun coba bayangkan jika langkah kedua, ketiga, dan keempat itu lemah, rendah, lemah, apa yang akan terjadi? Jika asal muasal gagasan kita tak kita kenali, maka kita akan terus meniru tanpa mengakar. Jika relevansi kontekstual diabaikan, yang nomor 3 itu, ilmu kita akan melayang, pintar di atas kertas, namun tak menjejak di tanah kehidupan. Jika resistansi terhadap adaptasi dibiarkan, kita akan membangun tembok, bukan jembatan, antara pengetahuan global dan realitas lokal. Dan jika dampak tidak pernah menjadi tujuan, maka riset kita hanyalah gema di ruang hampa, indah terdengar, tapi tak mengubah apa-apa. Hari ini dunia akademik kita hidup antara dua bayangan, bayangan angka dan bayangan aturan, regulasi. Kita mengejar jumlah publikasi, mengejar indeks citasi, skor akreditasi, peringkat QS. Di sisi lain, kita juga terikat oleh formulir, tanda tangan, dan laporan berlapis. Seolah-olah kemajuan universitas dapat diukur dari panjangnya berkas dan tebalnya laporan. Namun, seperti yang dikatakan oleh Plato, bayangan itu bukanlah kenyataan. Ia hanyalah pantulan dari sesuatu yang seharusnya lebih sejati. Pernah seorang dosen muda, saya selalu dekat dengan banyak dosen muda di UM ini, datang kepada saya dengan mata yang letih. Pak, katanya, proposal penelitian saya sudah siap, tapi tertahan di meja administrasi karena paraf terakhir belum turun. Saya terdiam sejenak dan berkata, kadang bukan ide yang lemah, tetapi sistem yang belum cukup luwes menampungnya. Ia pun tertawa kecil, tapi dengan tawa yang getir, karena di kampus seringkali ide brilian tersesat di lorong birokrasi. Dan semangat akademik perlahan tergantikan oleh rutinitas administrasi. Birokrasi seharusnya menjadi sarana akuntabilitas, tapi tanpa riuh pelayanan, ia berubah menjadi ritual yang kehilangan makna awalnya. Kita patuh pada format, tapi abai pada makna. Kita sibuk memenuhi standar, tapi lupa kita kepada tujuan. Aristoteles mengingatkan,
Setiap hal memiliki telos. Apa itu telos? Yaitu tujuan hakiki. Dan tujuan pendidikan tinggi kita bukanlah memuaskan indikator, melainkan melahirkan kebijaksanaan yang mengubah kehidupan. Mari kita renungkan. Apakah kita mendidik generasi yang tahu cara menulis laporan atau generasi yang berani menulis sejarah? Apakah kita sedang membangun universitas yang unggul di atas kertas atau universitas yang berdampak bagi masyarakat? Universitas yang sejati bukanlah yang paling tinggi peringkatnya, no. Tetapi yang paling dalam maknanya. Yang dokumennya ringkas, tapi pikirannya luas. Yang birokrasi dan metrik melayani manusia, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Saya ulangi lagi, birokrasi dan metriknya melayani manusia, bukan sebaliknya. Itulah cahaya yang kita cari, cahaya makna di tengah bayangan angka dan aturan. Plato mengatakan di gambar yang pertama itu, dunia ide adalah dunia kebenaran. Tetapi tugas manusia adalah membawa ide itu turun ke dunia nyata. Hari ini, semangat itu harus kita hidupkan kembali. Melalui program yang dibilang oleh Prof. Yudi tadi itu, program Saintek berdampak. Yang digagas oleh Menteri kita, Profesor Brian Yuliarto. Saya tidak ingin Saintek berdampak itu hanya slogan. Ia sebenarnya adalah ajakan moral. Ajakan moral. Bahwa sains dan teknologi itu tidak berhenti di publikasi. Tapi harus hadir di sawah, hadir di bengkel, hadir di sekolah, hadir di masyarakat. Dosen, ya, dalam visi ini bukan sekedar pengajar. Tetapi penerjemah ide menjadi tindakan. Kita tidak cukup mencetak sarjana, magister, dan doktor. Kita harus menumbuhkan warga yang tercerahkan. Saya bulan ini sudah 3,5 tahun berada di Universitas Negeri Malang. Dan saya melihat perguruan tinggi kita itu ada kecenderungan yang saya sebut sebagai kapitalisasi universitas. Dan saya mohon izin untuk mengingatkan, ketika universitas hanya mengejar angka, kita berisiko kehilangan jiwa kemanusiaan ilmu. Angka itu penting, ya saya tahu, saya orang sains, angka itu penting. Tapi makna jauh lebih penting. Ranking itu penting, tapi ranking itu bukan arah, bukan arah. Aristoteles pernah berkata, setiap hal memiliki telos, tujuan hakikinya yang seperti saya sebutkan tadi itu. Telos pendidikan itu bukan peringkat, tetapi pencerahan. Telos penelitian bukanlah penghargaan, tetapi perubahan sosial. Bukan penghargaan, tidak. Disinilah peran universitas menjadi mulia. Bukan sekedar pabrik gelar, tetapi taman akal dan nurani. Di taman inilah kita menanam benih nilai, bukan hanya data, menumbuhkan karakter, bukan hanya kompetensi, sebab ilmu yang tercerabut dari nilai kemanusiaan akan menjadi dingin, kering, dan kehilangan makna. Majelis Dies Natalis ke-71 UM yang terhormat, setiap hari kita bekerja di universitas ini. Kadang kita merasa lelah, tapi jangan lupa kita sedang berusaha keluar dari gua
saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku yang di atas sana. Kita sedang mencari cahaya pengetahuan yang sejati. Dan setelah kita keluar, tugas kita bukan untuk menikmati cahaya itu sendirian, melainkan kembali ke dalam gua untuk menuntun mahasiswa kita, dosen-dosen muda, rekan sejawat, masyarakat, agar mereka pun menemukan cahayanya sendiri. Universitas Negeri Malang sudah 71 tahun berdiri. Mari kita jadikan usia ini bukan sekedar angka, tapi tanda kedewasaan intelektual, keberanian intelektual, dan kemanusiaan. Universitas Negeri Malang lahir bukan hanya untuk mencetak insan yang cerdas, tetapi untuk menjadi obor yang menerangi bangsa. Cahaya pengetahuan yang kita jaga di UM ini bukan untuk menerangi diri sendiri, melainkan untuk menuntun masyarakat menemukan jalannya menuju kemajuan yang berkeadapan. Kita tidak hanya ingin menjadi universitas UM ini menjadi universitas yang unggul, tetapi universitas yang berdampak. Ilmu yang tidak hanya ditemukan tetapi menghidupkan. Dengan ini, izinkan saya menutup orasi ilmiah Dies Natalis ke-71 ini dengan memohon rahmat dan petunjuknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.